saja sih masalah yang ditimbulkan apabila kita itu salah memilih sunscreen untuk kulit berjerawat? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Sise, dan di video ini saya ingin berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara memilih sunscreen untuk kulit yang berjerawat. Saya sendiri juga seorang pejuang jerawat, maka saya ingin membagikan informasi ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sebenarnya kita pasti sering mendengar bukan, kalau kulit yang berjerawat itu sebaiknya tidak memakai sunscreen. Dan saya pun sama, pada saat kulit saya itu sedang berjerawat parah, saya paling anti dan paling takut menggunakan sunscreen. Karena saya waktu berjerawat parah, saya pun berpikir juga seperti itu. Menggunakan sunscreen pada kulit yang sedang berjerawat justru akan memperparah kondisi jerawat. Dan pada saat kulit saya sedang berjerawat parah, saya pernah membeli sunscreen, saya aplikasikan ke wajah. Kalian tahu apa yang terjadi? Muka saya itu breakout parah. Saking parahnya sampai saya tuh merasa kayak minder banget mau keluar karena jerawat saya tuh benar-benar yang cystic acne atau jerawat batu yang besar-besar yang sakit banget, ditambah beruntusan dari seluruh area dahi sampai pipi. Pastinya membuat mental down dan hancur kan. Namun siapa sangka sih pikiran saya mengenai masalah kulit berjerawat jangan menggunakan sunscreen ini salah, dan ini pun sudah disanggah oleh para dermatologis loh. Ternyata penggunaan sunscreen itu juga sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki kulit berjerawat karena untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar UVA dan UVB. Dan ternyata penyebab kulit saya semakin buruk saat menggunakan sunscreen karena saya salah melakukan pemilihan sunscreen untuk kulit jerawat. Perlu kalian ketahui, memilih sunscreen yang salah untuk jenis kulit itu bisa menimbulkan banyak masalah pada kulit termasuk kulit berjerawat. Saja sih masalah yang ditimbulkan apabila kita itu salah memilih sunscreen untuk kulit berjerawat? Resiko yang pertama apabila kalian salah memilih sunscreen untuk kulit berjerawat adalah kulit kalian akan menjadi semakin berminyak. Untuk kulit berminyak ataupun berjerawat, kita biasanya tidak boleh menggunakan skincare yang bertekstur padat atau pekat. Kebanyakan sunscreen itu memiliki tekstur yang padat dan pekat. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen yang tidak tepat untuk kulit berjerawat itu bisa beresiko menutup pori-pori kulit. Apabila pori-pori kulit tertutup, maka produksi sebum atau minyak wajah itu menjadi berlebihan. Kalian bisa bayangkan bukan, apabila pori-pori kulit tertutup, otomatis kulit wajah akan menjadi terlihat kusam dan berminyak. Salah satu masalah kulit yang dapat timbul apabila kalian memilih sunscreen untuk jerawat yang salah adalah kulit kalian bisa menjadi semakin berminyak. Tentu saja, kondisi kulit minyak berlebih ini bisa dipicu oleh berbagai hal, salah satunya kandungan sunscreen yang tidak tepat dan juga tekstur sunscreen yang biasanya padat atau pekat itu lebih rentan atau beresiko menyumbat pori-pori kulit kalian, dan ini memicu sebaceous gland atau kelenjar minyak pada kulit wajah kalian memproduksi minyak berlebih. Akhirnya kulit kalian akan menjadi semakin berminyak. Kemudian masalah kedua yang bisa muncul akibat penggunaan sunscreen yang tidak tepat untuk kulit berjerawat adalah sensitivitas kulit kalian meningkat. Yes, penggunaan sunscreen yang tidak tepat bisa membuat kulit kalian itu menjadi lebih sensitif sehingga akhirnya kulit kalian itu rentan mengalami masalah ruam, kemerahan, gatal, dan bahkan itu juga bisa memicu terjadinya dermatitis perioral. Kemudian, permasalahan yang ketiga yang bisa muncul adalah jerawat kalian menjadi semakin meradang dan parah. Hal ini bisa terjadi karena kandungan sunscreen yang tidak sesuai dengan jenis kulit kalian, tekstur yang padat dan pekat itu kan sangat menyumbat pori-pori kulit kalian, sehingga membuat kulit kalian itu memproduksi sebum berlebih dan pada akhirnya jerawat akan semakin tumbuh subur di kulit kalian. Dan kedua, adanya bahan yang tidak cocok oleh kulit kalian sehingga memicu terjadinya reaksi iritasi. Dan akhirnya jerawat yang kalian alami itu semakin bertambah banyak dan bahkan bisa meradang atau berubah menjadi cystic acne. Kemudian resiko yang keempat adalah menyebabkan terjadinya penuaan dini. Loh, kok bisa menggunakan sunscreen kok bisa menyebabkan penuaan dini? Ya bisa, apabila kalian memilih jenis sunscreen yang tidak cocok dengan kulit kalian dan ternyata kandungan SPF yang di dalamnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kulit kalian, tentu saja sunscreen tersebut tidak bisa melindungi kulit kalian. Kalau sudah sunscreennya tidak bisa melindungi kulit kalian, maka paparan sinar matahari, terutama sinar UVA dan UVB, akan dengan mudah menyerang kulit kalian. Apabila itu terjadi, tentu saja kulit kalian bisa dengan gampang terkena masalah penuaan dini. Kemudian resiko yang kelima adalah meningkatnya masalah hiperpigmentasi. Biasanya apabila kalian sudah menggunakan sunscreen yang tidak cocok dengan kulit kalian,
maka jerawat kan akan mudah tumbuh. Nah, pada saat jerawat tumbuh kemudian sembuh, itu akan menimbulkan hiperpigmentasi. Inilah yang membuat pemilihan sunscreen yang tidak cocok juga bisa memicu terjadinya hiperpigmentasi. Oleh karena itu, sebelum kalian menggunakan sunscreen, pelajari dulu jenis kulit kalian, terutama buat kalian yang berjerawat. Kalian harus benar-benar membaca satu persatu bahan-bahan aktif apa aja yang di dalam sunscreen itu, sehingga kulit kalian tidak akan mengalami masalah yang seperti ini. Oke, setelah kita ketahui mengenai dampak buruk apabila kita salah memilih sunscreen untuk kulit berjerawat, lalu bagaimana sih tips untuk memilih sunscreen yang memang cocok untuk jenis kulit yang berjerawat? Oke teman-teman, berikut merupakan tips yang bisa kalian gunakan untuk memilih sunscreen bagi kulit yang berjerawat. Adalah pilih yang oil free formula atau bebas minyak. Di pasaran kalian bisa menemukan banyak sekali sunscreen yang sudah oil free formula atau bebas minyak. Pemilihan sunscreen jenis ini sangat penting karena akan membantu mengurangi masalah minyak berlebih pada wajah kalian dan juga membantu menghindari terjadinya masalah penyumbatan pori-pori pada kulit wajah yang mana bisa memicu terjadinya produksi minyak berlebih pada wajah. Yang kedua, pastikan memilih sunscreen dengan formula non-comedogenic. Memilih sunscreen dengan formula non-comedogenic itu sangat penting karena sunscreen non-comedogenic akan membantu kulit terhindar dari masalah pori-pori tersumbat, masalah komedo yang berlebihan, minyak berlebih, dan juga masalah jerawat di kemudian hari. Karena formula non-comedogenic itu jauh lebih aman dan dapat mengurangi resiko terjadinya jerawat meradang. Kemudian selalu cek komposisi sunscreen. Hindari sunscreen dengan kandungan berbahaya seperti retinil palmitate, kemudian oxybenzone atau avobenzone. Karena apa? Kandungan sunscreen jenis ini tidak hanya akan memperparah kondisi jerawat kalian, namun juga mengganggu kesehatan kulit secara menyeluruh. Perlu kalian ketahui, kandungan tersebut juga sangat berbahaya untuk kulit kalian. Oleh karena itu, pastikan sunscreen yang kalian pilih itu bebas dari kandungan tersebut. Perlu sunscreen yang mudah dibersihkan. Oke, memilih sunscreen yang tidak mudah luntur atau waterproof tentu sangat penting ya, guna menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, apabila kalian memiliki kulit yang berjerawat, sebaiknya memilih sunscreen yang memang mudah dibersihkan, terutama dengan menggunakan makeup remover ataupun facial wash. Karena sunscreen yang mudah dibersihkan dengan makeup remover ataupun facial wash itu akan memiliki resiko lebih sedikit untuk menyumbat pori-pori kulit kalian. Jadi, resiko terjadinya jerawat meradang itu bisa dihindari. Pilihlah sunscreen dengan SPF 30 ke atas. Apabila kalian memiliki kulit berjerawat, maka kalian perlu memilih sunscreen setidaknya dengan SPF 30+ dan juga PA++++. Jadi PA-nya plusnya 4. Kalian perlu memilih sunscreen jenis ini karena itu bisa memaksimalkan perlindungan dari serangan sinar UVA dan UVB. Jenis sunscreen yang berupa hybrid sunscreen. Kenapa kalian perlu memilih hybrid sunscreen? Karena hybrid sunscreen itu memiliki formula yang tidak terlalu pekat, namun bisa melindungi kulit kalian itu secara maksimal dari dampak buruk sinar UVA dan sinar UVB yang tentu saja sangat merusak kulit kalian. Hybrid sunscreen merupakan gabungan dari chemical sunscreen dan physical sunscreen. Chemical sunscreen sebenarnya bagus untuk kulit, namun apabila kalian memiliki kulit berjerawat, itu kurang bagus karena ada beberapa kandungan yang mungkin tidak cocok untuk kulit kalian. Sementara untuk physical sunscreen itu memang bisa melindungi kulit kalian secara sempurna, namun physical sunscreen itu lebih cenderung menutup pori-pori kulit kalian karena teksturnya yang terlalu pekat dan padat. Sementara hybrid sunscreen merupakan gabungan dari kedua sunscreen ini untuk menciptakan sunscreen yang memang lebih ramah buat teman-teman. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan cara memilih sunscreen untuk kulit berjerawat. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam menentukan sunscreen yang kalian butuhkan ya. Apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Bye bye.